Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan berbicara melanjutkan apa yang kemarin gitu. Kita pekan lalu sudah berbicara tentang PCR untuk mata kuliah pengantar pertanian presisi gitu ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan mata pelajaran yang kemarin gitu tentang molecular markers and marker assisted selection gitu ya. Jadi sebagai pendahuluan, kalau di negara-negara maju atau negara-negara yang sudah maju gitu ya, kebanyakan proses breeding atau pemulihan ternak itu dilakukan berdasarkan kuantitatif genetik atau genetika kuantitatif. Genetika kuantitatif. Jadi genetika kuantitatif merupakan multifaktorial yang dimana di sana dipengaruhi oleh gen maupun lingkungan dan interaksinya. Jadi kita mempelajari ini gitu ya secara umum. Kemudian peningkatan dari penampilan ternak atau sifat-sifat yang baik atau yang superior dari ternak itu biasanya fokus pada sistem seleksinya gitu ya, seleksi dari individual atau individu ternak yang memiliki penotip yang sifat penotip yang superior. Kalau dulu gitu ya, cerita sedikit, kalau dulu itu berbasis dengan sifat-sifat penotip gitu ya, seleksinya jadi dulu kemudian dibesarkan sehingga nanti kelihatan sifat penotipnya gitu ya. Nah, MAS atau marker assisted selection itu merupakan alat yang sangat powerful dalam sistem pemuliaan atau pembibitan ternak gitu ya. Dia dapat digunakan untuk meningkatkan penampilan ternak itu untuk sifat apa saja yang kita inginkan. Jadi kalau untuk sifat bobot badan atau misalkan pertumbuhan tuh gampang gitu ya kita cari atau eh, kita seleksi berdasarkan penampilan fenotip. Tetapi sifat-sifat tertentu misalkan seperti kualitas daging atau komposisi kimia daging atau komposisi kimia susu yang itu sulit untuk diamati secara langsung, itu sangat bisa menggunakan alat atau teknologi yang disebut dengan marker assisted selection ini. Kita ke marker dulu gitu ya, marker molekular marker atau marker genetik. Yang pertama sebenarnya marker itu bisa kita sebut sebagai penanda, namanya marker gitu ya. Kalau di jalan ada marka jalan, berarti penanda jalan. Ada tempat orang untuk lewat jalan atau tempat pemberhentian bus dan sebagainya dan semacamnya. Nah, marker di dalam sistem biologi itu juga sama. Jadi dia bisa berupa marker genetik yang akan kita pelajari hari ini. Kemudian ada marker morphological gitu ya. Misalkan untuk marker morphological atau morfologi, kalau sapi Bali itu ternyata warnanya coklat, di kakinya ada putih. Nah, itu adalah marker untuk sifat morfologi. Jadi tidak ada selain sapi Bali yang memiliki morfologi seperti itu. Kemudian marker kromosom di level kromosom dan marker biochemical itu di level komposisi kimia, biokimia yang dimiliki oleh suatu makhluk hidup. Nah, kita ke yang pertama adalah marker morfologi. Ini banyak sekali digunakan untuk memilih ternak itu berdasarkan penampilannya. Ini yang terjadi saat ini juga masih sama. Misalkan kalau di sini contohnya adalah pigmentasi atau pewarnaan pada sapi. Kalau misalkan sapi yang hitam ada, kemudian ada sapi yang hitam putih. Mungkin adik-adik sekalian sudah belajar juga di pengantar ilmu peternakan gitu ya. Nah, kalau sapi hitam barangkali bisa kita golongkan sebagai sapi misalkan Aberdeen Angus, itu dia warnanya hitam gitu ya. Sedangkan yang hitam putih seperti ini adalah sapi perah gitu ya, dairy. Itu kita bisa sebut dia dengan sapi Friesian Holstein.
Nah, akan tetapi tidak semuanya sapi yang berwarna hitam kemudian itu digolongkan sebagai sapi, misalkan Aberdeen Angus. Sebaliknya juga tidak semua yang hitam putih itu bisa digunakan sebagai penanda untuk dia adalah sapi Friesian Holstein. Nah, untuk marker morfologi karena dia terbatas, jadi polimorfisme atau tampilan keragaman dari tampilan itu terbatas, maka dia menjadi kekurangan untuk digunakan sebagai apa namanya penanda gitu ya. Walaupun bisa, tetapi karena tidak semua seperti yang saya sampaikan tadi, maka itu menjadi agak sulit gitu diaplikasikan. Apalagi kalau misalkan darahnya udah campuran gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah marker biochemical. Jadi beberapa ternak juga bisa kita seleksi untuk dipelihara itu berdasarkan sifat biokimianya. Misalkan HB-nya, hemoglobin, amilase, atau golongan darah barangkali itu bisa digunakan sebagai marker biochemical. Apa yang menjadi kelemahan dari marker biochemical ini? Yang pertama adalah sex limited. Biasanya dia terbatas pada seks atau jenis kelamin. Kemudian age dependent, jadi tergantung umur yang digunakan karena sifat biokimia itu akan berbeda-beda antara yang misalkan masih muda, dewasa atau sudah tua. Kemudian sangat dipengaruhi oleh environment. Jadi lingkungan itu sangat berpengaruh terhadap marker-marker biokimikal ini. Jadi pakan yang berbeda itu akan menyebabkan komposisi kimia yang kita amati itu juga akan berbeda. Kemudian untuk marker biokimia itu hanya sedikit sekali yang di cover oleh secara genomik, gitu ya, secara genetik. Kemudian yang selanjutnya adalah kromosomal marker. Jadi dia biasanya juga bisa digunakan untuk sebagai dasar memilih ternak berdasarkan struktur dan jumlah kromosom yang ada gitu ya. Jadi misalkan kalau dulu ini banyak di tanaman sih, kita ada yang trisomi, ada monosomi, ada nolisomi, kemudian ada apa namanya ada delesi, ada insersi. Kalian sudah belajar itu barangkali di SMA gitu ya. Itu bisa digunakan sebagai marker kromosom. Tetapi biasanya untuk kromosom ini hanya untuk misalkan kayak penyakit-penyakit tertentu. Tidak semua sifat bisa menggunakan marker kromosom. Kemudian kita kenal juga yang namanya selanjutnya adalah molecular marker. Nah, molecular marker ini merupakan fragmen yang spesifik dari DNA yang dapat digunakan dalam mengidentifikasi seluruh genom, gitu ya. Jadi genom itu seluruh DNA yang dimiliki dalam satu individu. Nah, kita bisa menggunakan fragmen yang spesifik dari DNA tadi, posisinya tadi itu sebagai penanda untuk di level molekuler. Nah, biasanya molecular marker ini digunakan dalam bidang molecular biology gitu ya, untuk mengidentifikasi urutan DNA tertentu pada bagian-bagian tertentu. Kemudian apa saja sih yang fitur atau sifat yang dimiliki oleh marker molekuler ini? Ternyata gitu marker molekuler itu bersifat kodominan dalam ekspresinya. Jadi ada homo, hetero, homozigot gitu ya. Jadi ada homozigot misalkan dominan, ada heterozigot dan homozigot yang resesif. Kemudian dia juga menyebabkan perbedaan dalam ekspresi. Jadi kemarin kita sudah belajar ekspresi gen gitu di genetika. Nah, itu juga perbedaan pada marker molekuler ini itu bisa menyebabkan perbedaan ekspresi fenotip dari individu. Kemudian selanjutnya adalah dia secara polimorfik, beragam gitu ya, beragam dan secara random itu terdistribusi di dalam genom yang bisa kita deteksi secara otomatis gitu ya. Jadi kalau individu A misalkan dia memiliki apa namanya genotip apa, individu B yang berbeda lagi, individu C yang berbeda lagi, nah itu bisa digunakan atau dideteksi secara otomatis.
Nah, untuk kelas of molecular marker, jadi banyak sebenarnya molecular marker itu sudah dikerjakan oleh banyak orang sejak zaman dulu. Akan tetapi aplikasinya secara industri itu masih jarang gitu ya. Jadi contohnya di sini ada RFLP, ini kita sebut dengan oligonucleotide fingerprinting gitu ya. Dia berdasarkan marker DNA. Kemudian ada juga berdasarkan PCR, kemarin sudah kita ceritakan apa itu PCR, gitu yang berdasarkan atau menggunakan DNA marker seperti RAPD, kemudian AFLP, dan SSR. Kemudian juga bisa digunakan atau menggunakan sequencing atau urutan nukleotida dari DNA marker yang kita gunakan, dan yang terbaru gitu ya itu bisa menggunakan DNA chip yang kita sebut dengan SNP, single nucleotide polymorphism gitu. Ini yang sekarang sedang sangat banyak diteliti oleh orang gitu ya, dan ini bisa digunakan untuk misalkan tadi kalau kita misalkan mau memilih ternak-ternak yang unggul, itu kita bisa lakukan menggunakan DNA chip ini. Dan ini variasinya bisa sampai 50.000 bahkan ratusan ribu variasi sekali kita kerjakan gitu ya. Letak presisinya adalah di sana. Kemudian saya perkenalkan yang namanya RFLP atau Restriction Fragment Length Polymorphism. Prinsipnya adalah dia dideteksi berdasarkan perbedaan perbedaan variasi di dalam populasi ternak tertentu. Jadi RFLP itu bisa digunakan untuk mengestimasi keragaman genetik. Kemudian dia dilakukan berdasarkan perbedaan restriction site, gitu. Jadi ada enzim yang kita bisa gunakan dalam teknik ini. Enzimnya kita sebut dengan enzim restriksi. Nah, enzim restriksi tersebut itu dapat digunakan untuk memotong gitu ya, memotong bagian nukleotida tertentu. Jadi kalau misalkan terdapat variasi di sana di dalam sebuah populasi ternak, maka mungkin sebagian akan terpotong, yang sebagian kalau kita menggunakan enzim restriksi tidak terpotong gitu ya. Kemudian yang lainnya terpotong secara sempurna. Jadi terpotong secara sempurna, terpotong sebagian, atau tidak terpotong sama sekali. Nah, ketiga macam tadi itu kita bisa jadikan sebagai untuk menguji keragamannya, gitu ya, keragaman dari ternak. Nah, tekniknya bagaimana? Kalau kemarin kita sudah belajar PCR gitu ya. PCR itu untuk memperbanyak bagian tertentu dari DNA genom suatu individu. Nah, kemudian produk PCR-nya itu kemudian kita restriksi, kita digesti, kita potong dengan enzim restriksi tadi gitu ya. Enzimnya adalah enzim restriksi endonuklease, dimasukkan ke dalam produk PCR. Kemudian setelah dibiarkan dalam beberapa waktu, tentu kita harus lihat prosedur masing-masing enzim itu berbeda gitu ya. Dimasukkan enzimnya, kemudian kita cek melalui, kemarin kita sudah belajar agarose gitu ya. Agarose gel untuk melihat apakah DNA itu berhasil di PCR atau tidak kalau kemarin. Nah, kalau di sini itu berhasil dipotong atau tidak gitu. Nah, perbedaan ini, karakter ini misalkan di individu 1, 2, dan 3 gitu ya. 1 dan 2 dia memiliki karakter yang sama, pita DNA-nya, sedangkan di individu ketiga karakternya berbeda. Nah, perbedaan ini bisa dijadikan dasar untuk nanti menseleksi ternak gitu ya. Ternaknya yang unggul yang mana? Kalau misalkan ternyata yang unggul yang model ketiga, pola peta genetiknya, maka kita kemudian itu bisa memilih ternak dengan eh, pita DNA seperti pada sampel nomor 3 ini untuk dikembangkan lebih lanjut. Selanjutnya bisa juga menggunakan, jadi yang pertama ini, kemudian ini bisa juga menggunakan teknik blotting gitu ya. Teknik blotting itu kita menggunakan DNA gitu ya, kemudian ada di situ nitroselulose, kertas nitroselulosnya, kemudian ada spong di sana, kemudian nanti kalau di sini tidak kita menggunakan agarose, kalau yang ini kita bisa menggunakan hibridisasi antara DNA dengan radioaktif penanda yang kita miliki. Nah, contohnya di sini gitu ya, maka dia akan hasilnya juga akan
contohnya seperti ini, misalkan 1, 2, 3 itu berbeda. Jadi 1, 2-nya sama, sedangkan yang 3-nya berbeda. Itu adalah RFLP gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah RAPD atau Randomly Amplified Polymorphic DNA. Kalau ini dia hanya kita PCR saja, gitu ya. Kemudian menggunakan primer yang sudah ada dan banyak. Nah, kemudian si primer yang kita gunakan itu dia akan mengamplifikasi produk atau panjang tertentu dan itu dia bisa berulang gitu ya tempatnya. Jadi bisa sehingga variasinya nanti bisa kelihatan. Masing-masing individu memiliki variasi yang berbeda gitu ya. Bisa bisa beda, bisa sama. Kemudian yang ketiga adalah SSR atau Simple Sequence Repeat atau dikenal juga dengan istilah mikrosatelit. Nah, Simple Sequence Repeat itu terdapat dalam genom pada semua sel eukariot gitu ya, dan dia berulang. Jadi kalau misalkan ada 1-4 nukleotida motifnya, nah itu dia berulang terus-terusan dan setiap individu dia berbeda. Misalkan yang satu gitu ya, ada mono, motifnya cuma satu bisa A atau T, tapi berulang misalkan 10 kali, 100 kali, ada yang 90 kali, dan seterusnya. Ada juga yang D bisa AT atau GA, kemudian tri AGG, contohnya ini, kemudian tetra AAAC, 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 begitu ya. Kalau dia AGG, 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 atau kalau AT, 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 jumlahnya tergantung masing-masing individu. Nah, ini juga bisa digunakan sebagai variasi untuk menseleksi ternak ke depannya. Nah, ini contohnya. Jadi ketika kita cek gitu menggunakan agarose, misalkan di sini ternyata di sini AT-AT tetapi dia cuma 9 kali di individu A, kemudian di individu yang lain ada 12 kali. Begitu juga di individu-individu yang lainnya bisa berulangnya lebih banyak. Sehingga nanti ketika kita lihat cek di agar, maka dia akan berbeda panjangnya masing-masing individu. Kemudian yang selanjutnya adalah Amplified Fragment Length Polymorphism atau AFLP. AFLP ini merupakan bentuk marker assisted selection yang terakhir dan dia sangat sensitif yang berdasarkan antara kombinasi RFLP dan RAPD. Jadi basis dari AFLP itu menggunakan PCR, kita menggunakan PCR dan menggunakan juga enzim restriksi untuk memotong fragmen dari DNA genom yang dimiliki oleh suatu individu. Nah, ini contohnya. Jadi kalau di sini ada beberapa enzim restriksi, gitu ya. Ini ada EcoR1. Ini kita bacanya EcoR1 itu merupakan enzim restriksi. Kemudian ada EcoRV, BAMH1, kemudian EcoR1 lagi ada EcoRV dan ini tidak terdapat site untuk BAMH1 gitu untuk individu yang kedua. Maka nanti ketika hasil PCR itu kita restriksi dengan enzim restriksi, maka dia akan menampilkan ukuran-ukuran yang berbeda gitu ya. Kalau di sini terdapat 4 fragmen DNA, di individu kedua itu hanya ada 3 fragmen. Sehingga nanti pada agarnya ketika kita lihat individu A memiliki 1, 2, 3, 4, gitu, sedangkan individu B hanya memiliki 3 pita DNA saja. Nah, perbedaan ini juga bisa digunakan sebagai dasar untuk menseleksi ternak. Kemudian yang selanjutnya adalah SNP atau Single Nucleotide Polymorphism gitu ya. Ini yang sangat baru gitu ya teknologinya. Paling banyak digunakan belakangan oleh berbagai peneliti di belahan dunia gitu ya. Kemudian kalau yang tadi barangkali hanya 1-2 saja yang kita cek. Nah, kalau dengan menggunakan teknologi SNP chip ini, itu ternyata dia SNP-nya itu terdistribusi pada semua genom. Kalau misalkan di manusia terdapat 46 kromosom, nah SNP-nya ini tersebar pada ke 46 kromosom itu. Dan ini stabil dia dan sangat gampang untuk digunakan sebagai uji gitu ya. Kemudian dia juga memfasilitasi asosiasi genetik dan fenotip pada skala populasi yang sangat besar. Dan tentu dia digunakan sebagai marker genetik. Sebagai contoh apa sih SNP gitu ya?
Jadi kalau di sini ada C, G, A, C, T gitu. Nah, di sini ada C, G, A, G, T. Perbedaan antara individu yang memiliki C dan G itu kita sebut dengan SNP, single nucleotide polymorphism. Kenapa single ya? Karena cuma satu bahasa saja berbedanya. Ya, kita ke apa namanya? Ke marker assisted selection. Ini yang sedang banyak juga digunakan, banyak diteliti orang Indonesia maupun orang luar negeri apalagi gitu ya. Kita akan berbicara tentang misalkan nanti teori dan praktisnya, kemudian keuntungan serta perbandingan antara MAS atau marker assisted selection dengan phenotypic selection. Jadi proses penggunaan dari hasil pengujian menggunakan marker genetik itu bisa digunakan untuk memprediksi genetik gitu ya dari ternak atau hewan yang kita uji gitu dan kita bisa gunakan dia sebagai parent atau tetua sehingga nanti anak-anaknya itu kita peroleh yang unggul misalkan berat badannya bagus dan seterusnya dan seterusnya. Nah, MAS atau marker assisted selection itu merupakan seleksi yang secara tidak langsung gitu ya, di mana dia merupakan seleksi berdasarkan sifat yang kita inginkan. Seleksinya berdasarkan marker genetik atau polimorfisme yang ada di dalam individu, di genom individu, itu bisa letaknya di dalam gen, bisa juga di dekat gen yang kita inginkan gitu ya. Apa fungsinya gitu, apa keuntungannya? Jadi keuntungan menggunakan MAS itu kita bisa menggunakan informasi genetik untuk menseleksi atau memutuskan apakah kita akan menseleksi ternak yang seperti apa sehingga secara genetik populasinya itu menjadi meningkat. Bisa juga menggunakan gen yang sudah dikenal atau gen-gen yang belum dikenali gitu ya ketika kita melakukan marker assisted selection ini. Jadi kalau misalkan di sini ada parentnya, kemudian ada anaknya gitu ya, kemudian nanti ketemulah varietas yang baru, kita bisa eh, mengeliminasi ternak yang tidak memiliki atau tidak memiliki karakter seperti ini gitu kita bisa eliminasi, kita culling gitu ya, yang kita kembangkan hanya ternak-ternak yang memiliki gen yang kita inginkan dan itu dia terlinkit atau terhubung atau berasosiasi dengan sifat yang kita inginkan juga. Ini adalah konvensional breeding misalkan gitu ya. Jadi ada parent kemudian disilangkan menghasilkan F1, F2 yang kurang lebih seperti ini. Nah, ini kita memiliki atau membutuhkan populasi yang sangat besar dalam melakukan program breedingnya ini. Nah, contoh misalkan kita ingin menseleksi total susu yang dihasilkan pada sapi perah atau berat barangkali bobot gitu ya. Itu bisa berdasarkan ini. Nah, setelah didapatkan anaknya ini, maka kita cek nanti ya, apakah si anak itu bisa seberapa besar gitu dia menghasilkan susunya gitu atau seberapa besar bobot badannya. Nah, itu kita cek nanti bisa seleksi berdasarkan tampilan produksinya. Itu secara konvensional gitu ya. Nah, dengan marker assisted selection itu kita bisa lakukan memilih ternak tadi itu sejak lahir gitu ya atau bahkan sejak didesain untuk dikawinkannya gitu ya. Jadi jangan dari kecil sekali sudah bisa kita cek, tidak harus menunggu dia dewasa gitu ya untuk melihat apakah si ternak mampu menghasilkan susu yang banyak atau tidak. Misal di sini kita memilih beberapa marker gitu ya. Nah, ternyata misalkan di sini ada yang kita ambil yang typically dia memiliki hanya satu pita DNA di bawah ini gitu ya.
Ini juga sama, itu yang kita ambil gitu ya. Kemudian yang tidak memiliki eh, tipikal atau genotip seperti ini, itu kita buang gitu ya, kita buang. Jadi yang kita kembangkan hanya dia yang memiliki genetik seperti ini. Sehingga di sini kita bisa mengeliminasi atau membuang kurang lebih 75% ternak yang memiliki genotip yang tidak kita inginkan gitu ya. Kemudian selanjutnya misalkan dilakukan lagi seleksi kedua, itu bisa sampai 94% kita buang gitu yang ternak yang tidak kita inginkan gitu ya. Berdasarkan variasi genetiknya, sehingga nanti diharapkan gitu setelah kita memilih ternak yang seragam secara genetik, dia bisa menghasilkan tadi kalau ada produksi susu gitu ya, produksi susu yang seragam, tidak ada yang tinggi, tidak ada yang terlalu rendah atau di bawah standar dan seterusnya. Kemudian ini kita lewatkan saja. Apa keuntungan menggunakan marker assisted selection? Atau dia tentu time consuming gitu ya, tidak time consuming, jadi tidak membutuhkan waktu yang lama. Kalau kita secara konvensional barangkali membutuhkan sapinya sampai dewasa, sampai dia bisa berproduksi, baru bisa kita cek keunggulannya. Nah, dengan emas itu kita sejak lahir bisa kita lakukan. Kemudian sifat sifat ternak yang secara heritabilitas rendah atau nilai heritabilitasnya rendah itu juga bisa kita gunakan emas ini gitu ya. Kalau heritabilitasnya tinggi biasanya tidak harus emas, secara konvensional itu juga lebih gampang. Kemudian gene stacking, jadi kita bisa lakukan dia sedini mungkin gitu ya, dan bisa dilakukan juga untuk multiple gen. Nah, untuk sifat-sifat dengan heritabilitas rendah itu misalkan pada daerah-daerah yang sangat bermusim, kemudian secara geografis itu juga berbeda gitu ya. Itu bisa kita cek juga sekalian. Hal-hal yang dibutuhkan untuk menggunakan mass gitu. Jadi kita harus mendeteksi QTL atau quantitative trait loci atau lokus-lokus di mana itu ditemukan gen yang bertanggung jawab sifat-sifat tertentu pada kromosom tertentu. Kemudian kita mappingkan gennya, kita petakan di dalam QTL ini tadi, gitu, itu terdapat gen apa saja. Kemudian kita lakukan genotyping dari gen yang kita menjadi target. Kemudian kita evaluasi secara genetik gitu ya, dengan PCR dan segala macamnya tadi. Kemudian adalah manfaat dari MAS gitu ya. Jadi dia bisa dilakukan pada populasi ternak dengan nilai heritabilitas rendah. Kemudian kita bisa juga lakukan MAS ini pada sifat-sifat yang sangat sulit untuk atau sulit dan mahal untuk dideteksi, misalkan penyakit atau deteksi resistensi terhadap penyakit itu bisa menggunakan MAS juga. Kemudian untuk beberapa sifat yang sulit juga dideteksi. Jadi ketika kita mendeteksi kayak tenderness atau keempukan daging misalkan, itu kan kita harus potong dagingnya gitu ya, potong ternaknya baru kita bisa dapat dagingnya. Nah, kalau harus sampai memotong seperti kan nunggu waktu yang lama. Nah, dengan emas itu juga bisa kita lakukan sedini mungkin gitu ya. Jadi keuntungan dari emas itu time consuming-nya lebih sedikit, bisa dilakukan ke sifat-sifat yang sulit dideteksi, kemudian costly pasti, tentu ketika kita investasi teknologi di sana tentu kita membutuhkan biaya yang lebih gitu ya. Kemudian bisa dilakukan kapan saja, kemudian bisa digunakan untuk gene pyramiding, jadi kita bisa cek juga gitu ya untuk mendapatkan ternak dengan genotip-genotip yang kita inginkan saja. Tentu karena dia menggunakan teknik genetik, menggunakan molekular genetik, itu bisa dilakukan di early stage of development. Jadi sejak dia dalam kandungan pun bisa kita lakukan. Kemudian beberapa seleksi berbagai macam sifat itu bisa dilakukan secara simultan atau bersamaan, dan tentu untuk ternak-ternak atau sifat-sifat yang daya diturunkannya ke generasi berikutnya itu rendah, itu juga bisa dilakukan menggunakan marker assisted selection ini.
Nah, untuk emas sendiri itu bisa dilakukan melalui program seleksi gitu ya. Bisa seleksi antara bangsa, bisa seleksi di dalam bangsa sendiri. Nah, untuk antar bangsa itu bisa dilakukan introgression atau pengenalan sifat lain dari bangsa yang lain. Kemudian juga untuk membuat atau meningkatkan line yang kita sintetik gitu ya, secara sendiri kita bentuk. Misalkan kayak apa ya? Contohnya adalah Australian Commercial Cross gitu ya. Itu juga merupakan bentuk dari apa namanya, improvement synthetic line. Jadi bangsa yang dibuat dari berbagai bangsa secara sintetis memang diciptakan oleh manusia. Current status of mass. Jadi kalau sekarang itu tetap menjadi tantangan dan apa namanya, kesulitan gitu ya untuk berbagai negara, apalagi negara-negara berkembang seperti kita, belum banyak yang menggunakan marker assisted selection dalam proses budidayanya gitu ya. Boro-boro budidayanya karena memang tadi ketika kita menggunakan teknologi di situ harus ada investasi yang cukup gitu untuk apa namanya, mendapatkan atau mengaplikasikan teknologi ini. Jadi sebetulnya literatur tentang QTL mapping, kemudian kandidat gen untuk menentukan sifat-sifat ternak yang unggul itu sudah banyak sekali dilaporkan. Namun demikian aplikasinya itu tetap masih sangat sedikit. Hanya negara-negara maju atau perusahaan yang sangat besar sekali yang menggunakan teknologi ini dalam proses budidaya ternaknya. Dan beberapa pada populasi ternak tertentu dia juga tidak terlalu strong gitu ya penggunaan emas ini. Karena apa? Karena di sana resource-nya nggak tersedia. Misalkan kayak di Indonesia gitu ya, untuk mendapatkan sampel yang seragam secara environment, secara lingkungan itu sangat sulit. Sehingga menyebabkan menjadi tambah mahal gitu ya. Kemudian QTL mapping-nya juga belum tersedia banyak, misalkan kalau kondisi di Indonesia gitu ya. Kemudian tadi perbedaan yang terdapat di Indonesia itu cukup besar wide gitu ya. Jadi kayak misalkan sapi Bali yang di Bali, di NTB itu secara lingkungan berbeda, yang diberi pakan yang berbeda itu menyebabkan intervensi environment-nya cukup tinggi. Kemudian lemahnya antara integrasi molekular genetik dan program pemulihan ternak secara konvensional yang masih terbatas, itu juga menyebabkan impact dari emas ini tidak bisa dirasakan secara cepat, khususnya di negara-negara berkembang. Salah satunya Indonesia. Nah, untuk itu gitu ya, ketika kita melakukan apa namanya, menggunakan teknologi marker assisted selection ini gitu ya, itu betul-betul harus dihitung secara rupiahnya berapa gitu ya, sehingga nanti secara cost itu efisien untuk mendapatkan apa namanya sifat yang kita inginkan gitu ya. Kemudian yang harus dipertimbangkan juga adalah bagaimana kita menentukan sifat yang kita inginkan dan metode untuk screeningnya gitu ya, screening secara fenotipik. Kemudian kalau menggunakan glass house misalkan untuk di lingkungan yang seragam itu juga harus dicek. Kemudian labor tentu saja gitu. Kemudian tipe dari marker yang kita gunakan itu harus menjadi pertimbangan ketika kita mengaplikasikan marker assisted selection ini. Apa sih tantangan masa depan dari penggunaan emas? Jadi ini kita harus mengurangi efisiensi biayanya itu serendah mungkin gitu ya, dengan melakukan optimasi, kemudian membuat metodenya menjadi lebih simpel. Barangkali kalian bisa menemukan teknologi-teknologi yang itu bisa diaplikasikan di lapangan gitu di kemudian hari, sehingga misalkan ketika ternak ini beranak, kalian bisa tes secara langsung di lapangan dan itu bisa digunakan sebagai teknologi tepat guna gitu bagi masyarakat. Kemudian desain yang efisien, kemudian strategi pengaplikasian emas yang efektif itu juga harus dipertimbangkan. Kemudian integrasi antara marker molekuler dan program pemeliharaan itu juga harus terintegrasi sehingga
didapatkan data yang akurat dan precise gitu ya. Kemudian manajemen datanya juga harus sangat baik. Tidak bisa kita tanpa catatan, tanpa recording pada peternakan, tidak itu tidak mungkin dilakukan mas kalau tidak didukung dengan manajemen data yang mumpuni. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Apabila ada yang ditanyakan atau ingin didiskusikan, saya persilakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.